Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi dengan fasilitator Bapak Romli MPD dan pengajar praktek Ibu Jumiati SPD, dan saya sendiri Kalim Rosidi dari SDN Jati Asih 2 Kota Bekasi, dengan rekan saya Rianto SPD dari SDN Jati Asih 5 Kota Bekasi, dan rekan saya Sisman SPD dari SDN Jati Asih 1 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kalim. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Alhamdulillah. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, sebelum melakukan kegiatan observasi, Iya, Pak. saya minta waktunya Pak untuk menyampaikan rubrik penilaian dalam kegiatan observasi nanti. Ya, nanti ada rubrik penilaian yang harus saya tulis. Yang pertama adalah apakah Bapak itu sudah menggunakan alur tirta dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Kemudian apakah Bapak sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot tentang kegiatan coaching yang nantinya akan Bapak lakukan. Baik. Bagaimana seorang coach bisa merespon pertanyaan dari Bapak selaku coach. Kemudian yang ketiga, prinsip coaching yang tentunya nanti akan Bapak terapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seorang coach. Baik. Ya, sebelum melakukan kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik, Pak. Yang pertama, dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain adalah kehadiran penuh present, kemudian yang kedua adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif. Baik. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, bagi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan, Pak? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Tujuannya adalah nanti untuk lebih menggali masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Baik. Yang terakhir, Bapak, saya akan menanyakan tentang indikator, Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Baik, Pak. Dalam proses kegiatan coaching nanti, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach menemukan langkah-langkah dalam proses menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu indikator yang nanti yang ingin saya capai melalui kegiatan coaching tersebut, Pak. Baik. Saya kira itu Pak terkait dengan pra observasi ini. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik. Baik. Apa yang Bapak inginkan bisa terwujud ya Pak. Baik, Pak. Saya kira itu. Selamat melakukan coaching Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya. Kira-kira bisa nggak kita cari ngobrol sedikit? Oh bisa Pak, silahkan. Kebetulan untuk pekerjaan sudah beres saya. Ya ada waktu lah, silakan untuk Pak Kalim. Mungkin ada yang disampaikan Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kebetulan saya ada sedikit masalah nih, Pak. Iya. Karena tadi saya pembelajaran di kelas, itu ada anak yang mengganggu temannya. Sampai akhirnya kedua anak tersebut berkelahi di kelas, Pak. Jadi anak tersebut ketika pembelajaran sedang berlangsung itu mengambil pulpen temannya. Kemudian pulpen itu diambil dan dicoret-coret di buku temannya itu. Nah, ketika hal itu terjadi, teman yang pulpen diambil itu akhirnya kan marah, Pak. Kemudian mereka ini berkelahi dan kemudian akhirnya tuh mereka kejar-kejaran di kelas sampai akhirnya mereka keluar kelas. Dan itu terjadi ketika tadi saya masuk di kelas 6, Pak. Itu jelas sangat mengganggu kerja saya, Pak. Saya ingin cerita Pak itu sama Bapak, ingin mencari solusinya bagaimana nih kira-kira gitu. Karena kejadian itu banyak sekali Pak, sering ketika saya
jam pelajaran saya, ya, Iya. anak tersebut sering melakukan kegiatan itu Pak, mengganggu temannya. Baik, baik. Sepertinya kompleks ya Pak permasalahan yang Betul, Bapak Pak. hadapi di kelasnya. Betul. Tadi kalau boleh saya simpulkan, saat pembelajaran Bapak banyak anak-anak yang tentunya tidak kondusif ya saat kegiatan pembelajaran. Betul Pak. Tadi ada beberapa anak yang sholat sore dengan TF, lari-larian gitu. Ya. Ya, kira-kira dari permasalahan yang Bapak hadapi, tujuan yang ingin Bapak capai dari apa? Ataupun yang Bapak inginkan dari permasalahan itu bagaimana Pak? Kalau saya sih ingin agar kegiatan pembelajaran itu berlangsung secara nyaman, kemudian kondusif, sehingga pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik Pak. Tidak ada anak yang usil terhadap temannya gitu. Itu yang saya inginkan di kelas. Mungkin kalau bisa Bapak ceritakan kalau kondisi kelas saat ini, kalau saya apa ya? Kalau kita nilai dari antara poin 1 sampai dengan 10, ketitik tidak nyamanannya di 1, mungkin 10 titik tertinggi ya untuk melihat kondusif kelas itu. Ternyata untuk sekarang itu posisinya di angka berapa Pak? Dia skala berapa sekarang? Kalau saya lihat sih untuk kondisi sekarang, ya mungkin berada di angka 5 Pak. Angka 5 ya? Angka 5. Oke. Berarti tentunya mungkin Bapak ingin meningkatkan ya skala kenyamanan kelas, kondusif kelas yang seperti apa yang tentunya mungkin membuat anak itu lebih nyaman dan kegiatan pembelajaran Pak ya. Betul Pak. Ya, mungkin kalau bisa diceritakan skala berapa yang ingin Bapak capai untuk meningkatkan kenyamanan dalam pembelajaran. Kalau saya sih inginnya mungkin ada peningkatan di 8 Pak, angka 8 itu. Ya, angka 8 mungkin untuk sementara cukup Pak. Mungkin kalau di angka 10 mungkin agak berat juga kayak gitu. Iya. Proses yang agak lama juga gitu. Baik. Untuk mencapai angka 8, penanganan terhadap siswa yang tadi ya kondisi di kelas itu membuat tidak nyaman teman-temannya, itu yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Kalau kejadian seperti ini kan mungkin bukan hanya sekali 2 kali Pak. Baik. Kemungkinan sering dan memang pelakunya ada 2 orang lah. Kalau saya amati memang anaknya itu juga gitu. Iya. Kayaknya anaknya aktif, sangat aktif. Ya, tapi aktifnya ini di hal yang negatif aja Pak gitu. Dan selama ini saya sudah melakukan kerjasama dengan wali kelasnya Pak, saya bicara dengan wali kelasnya tentang masalah yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas ya, berkaitan dengan kedua anak tersebut. Kemudian juga anaknya saya sudah panggil Pak, saya sudah panggil. Nah itu saya tanyakan gitu, karena di kelas kan tentunya sudah ada keyakinan kelas Pak yang dibentuk. Baik. Ya, yang di dalam itu ya ada poin tentang menghormati dan menghargai teman. Iya. Dan saya tanyakan konsekuensinya apa gitu kepada anak. Dan ternyata anak tahu sebenarnya Pak, mereka paham, mereka mengerti keyakinan kelas dan konsekuensi yang telah mereka buat, tapi tetap aja Pak gitu. 2 orang itu ketika pembelajaran mereka tetap saja gitu. Karena mungkin menurut saya anak itu terlalu aktif, tapi aktifnya yang tidak bisa disalurkan yang positif banyak Pak. Baik. Ya, tadi kalau bisa, kalau boleh saya simpulkan ya, jadi Bapak itu ternyata sudah punya ide untuk mengantarkan anak itu untuk mengkondisikan ya. Betul Pak. Mengkondisikan pertama itu Bapak melakukan tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal begitu. Mungkin kalau saya lihat dari cerita Bapak itu tadi, anak itu suka usil, kemudian lari-lari di kelas, mungkin mereka itu berkembangnya dalam motoriknya mungkin Pak ya? Sepertinya Pak. Iya. Motorik itu. Iya. Mungkin selain tadi yang Bapak lakukan pada di kelas sebelum pembelajaran dengan membuat atau menyemangati keyakinan kelas ya, yang sudah Bapak lakukan lagi itu apa Pak? Selain itu tadi. Kalau saya sih Pak, untuk meningkatkan ke angka 8 tadi, saya terutama untuk anak yang aktif ini Pak ya, Iya. ada 2 orang ini,
saya menerapkan metode pembelajaran yang memang memancing kedua anak itu ya aktifnya itu tersalurkan gitu Pak. Baik. Melalui kerja kelompok dan kegiatan diskusi itu Pak. Sehingga memang sepertinya anak itu ya aktifnya kalau diskusi kan aktif ya Pak gitu. Iya. Aktif, kemudian kerja kelompok juga aktif gitu. Baik. Jadi yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang tujuannya adalah agar kedua anak yang aktif itu dapat tersalurkan gitu Pak. Iya. Nah, jadi kemudian yang yang selanjutnya saya sudah koordinasi juga dengan wali kelas agar mungkin nanti ada pemanggilan untuk kedua orang tuanya Pak. Oh iya. Dua agar dipanggil juga gitu. Kita kan perlu tahu juga kondisi keluarga kedua anak tersebut kayaknya Pak. Betul. Ya, mungkin tadi Bapak sudah membuat pembelajaran yang berbeda ya, pembelajaran yang mengarahkan anak tersebut ya Pak, Untuk menyalurkan bakat dan minatnya gitu. Selain itu udah manggil orang tua juga. Mungkin kalau bisa saya sarankan Pak, untuk mengarahkan anak tersebut kan mereka itu cenderung berkembang ke motoriknya ya Pak. Mungkin kalau bisa, bagaimana kalau Bapak mungkin mencoba pembelajaran berdiferensiasi Pak? Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tentunya mungkin Bapak sudah pernah belajar Pak ya. Jadi bagaimana mengarahkan anak itu apakah berkembang secara motoriknya ataupun melalui audio visualnya ataupun seperti apa, mungkin bisa Bapak terapkan di sana. Bagaimana Pak kalau menurut dengan tawaran itu tadi? Kayaknya itu ide yang sangat bagus Pak gitu. Kalau saya amati sih memang di kelas itu kebutuhan anak sih tentunya berbeda-beda Pak gitu. Dan tentunya juga proses pembelajarannya atau materi yang kita berikan tentunya pasti akan berbeda gitu Pak ya, terutama untuk kedua anak itu gitu. Nah, nanti saya akan coba terapkan Pak saran dari Bapak gitu. Saya juga akan buat ya pemetaan untuk kebutuhan murid yang ada di kelas, kemudian nanti tentunya dengan materi atau proses yang berbeda gitu Pak. Itu sangat luar biasa caranya Pak. Nanti saya coba akan aplikasikan di pembelajaran. Baik. Ya, tadi selain kalau saya lihat ya, selain itu tadi mencoba pembelajaran yang berbeda, Bapak tentunya memanggil orang tua ya. Mungkin Bapak kan kalau saya lihat itu adalah guru mapel ya Pak ya. Guru mapel. Tentunya mungkin yang bisa berkomunikasi langsung dengan wali kelas. Iya, mungkin Bapak alangkah baiknya berkoordinasi dengan wali kelas dulu. Kemudian bisa menyampaikan ke orang tua gitu Pak terkait dengan permasalahan yang Bapak alami tadi. Nah, selain itu tadi, apakah Bapak mungkin pernah mengajak anak tersebut untuk ngobrol begitu Pak? Ngobrol ataupun menanyakan kenapa kok kalian berbuat seperti ini di kelas seperti itu? Kalau hanya sekedar ngobrol itu pernah saya lakukan Pak. Anak kedua tersebut saya panggil ke depan. Iya. Kemudian saya hanya ngobrol, kenapa sih? Saya tanyakan alasannya gitu Pak. Kenapa sih kamu melakukan itu? Kenapa sih nggak suka usir dengan teman? Gitu. Dan mereka hanya jawab, ya itu Pak. Saya bosan Pak. Saya bosan Pak kalau cuma dengerin aja. Atau, saya bosan Pak cuma duduk aja gitu Pak. Jawabannya gitu. Jadi kayaknya anak itu memang ya tidak bisa diam apa gitu ya. Kalau mendengarkan mereka nggak mau gitu. Mereka sukanya ya gitu jalan-jalan atau keliling-keliling kelas lah muter-muter sambil ngeliat teman. Oh gitu ya. Betul Pak. Ya. Tadi sebenarnya Bapak itu idenya udah banyak Pak ya. Betul. Dari beberapa untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi di kelas, udah berbagai macam Bapak coba ya. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana Pak ya. Amin Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga kalau mungkin tadi pembelajaran yang berdiferensiasi dicoba mungkin seperti apa gitu di kelas setelah Bapak mencoba yang seperti itu, pembelajaran apakah bisa kondusif ataupun belum begitu ya. Nah nanti kedepannya mungkin kalau bisa mau sharing kita saya tunggu Pak ya waktunya ya Pak ya. Baik Pak, baik. Aksinya dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak inginkan seperti itu. Baik Pak, mungkin dari kegiatan ngobrol kita nih hari ini
kalau Bapak bisa mungkin kita review sebentar ya Pak, hasil aksi kita hari ini. Kira-kira apa yang Bapak dapat nih dari hasil diskusi kita Pak? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak nih ya, kita bicara santai gitu. Ini permasalahan saya agak terpecahkan gitu Pak, sedikit. Tadinya awalnya Pak kamu terbanyak ada masalah, kita sedikit berulang-ulang gitu. Tapi setelah bisa bicara dengan Bapak, alhamdulillah sudah terpecahkan itu solusinya. Dan insya Allah nanti saya akan coba melaksanakan gitu melakukan kerjasama dengan kelas. Kemudian juga nanti memfasilitasinya untuk mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua dari kedua murid tersebut, dan juga saya akan coba terapkan untuk pembelajaran diferensiasinya Pak, itu yang mungkin saya bisa tanggap, dan nanti akan saya laksanakan di pembelajaran di waktu yang akan datang Pak. Baik, kira-kira waktu yang akan datang kamu Pak? Mungkin minggu depan langsung bisa dilaksanakan atau bagaimana Pak? Bisa minggu depan langsung saya laksanakan. Baik. Ya mungkin saya tunggu ceritanya Pak ya. Baik, Pak. Setelah nanti Bapak lakukan di kelas, saya tunggu ceritanya bagaimana. Apakah ada perbaikan ataupun ada kemajuan pembelajaran yang Bapak inginkan ya Pak ya. Baik Pak, mungkin sampai di sini aja Pak ya diskusi kita kali ini, karena sebentar lagi sepertinya ini waktunya kita masuk lagi. Ya, mungkin bisa bermanfaat dari hasil diskusi kita hari ini. Saya dukung ya Pak rencana-rencana Bapak yang akan dilakukan di kelas. Mudah-mudahan kelas yang Bapak ampu lebih kondusif, tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan bisa tercapai Pak. Terima kasih banyak Pak ini atas waktunya Pak ya. Saya sangat senang sekali bicara dengan Bapak. Nanti lain kali mungkin kalau ada waktu lagi saya akan coba. Insya Allah Pak. Siap. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Is. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah, Pak Is. baik. Ya, silakan duduk Pak. Terima kasih Bapak. Iya, silakan duduk. Begini Pak, sedikit ingin ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan pembelajaran atau permasalahan yang saya hadapi di kelas. Mungkin Bapak ada waktu untuk hari ini Pak? Ada Pak. Ya, kebetulan hari ini saya itu ada yang pelajaran bidang studi, sehingga saya baik. bisa ada waktu untuk Pak Is. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Ini Pak, permasalahannya sebenarnya kelihatannya agak kompleks kok. Kalau kita diamkan mungkin takutnya melebar gitu Pak, mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Wah, ini kira-kira terkait apa itu Pak? Ini Pak, jadi permasalahan yang saya hadapi itu setiap pembelajaran yang setiap pelajaran saya Pak ya, ketika saya masuk kelas ataupun di lapangan itu masih terjadi ini Pak, semacam bully-membuli begitu Pak. Jadi ada salah satu anak yang di sini itu menyebutkan nama orang tuanya Pak, nama orang tuanya. Jadi saling sebut nama orang tuanya gitu. Jadi kan kelihatannya jadi nggak nyaman begitu gitu. Jadi pembelajarannya kurang kondusif Pak. Iya, jadi kalau kita melihat itu kan bullying bukan hanya bentuk ini Pak ya fisik ya, Betul. tapi ini bentuknya verbal ya. Iya. Ya, ini mungkin banyak sekali yang anak-anak mengalami seperti ini. Mau tidak mau kita harus mencegahnya juga Pak, jangan sampai anak ini timbul rasa yang tidak nyaman di sekolah. Betul Pak, betul. Iya, seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan tentang anak ini sering menyebut nama orang tuanya, ya. Ini kira-kira apa sih Pak yang menjadi penyebabnya? Yang jadi penyebabnya kalau saya lihat tuh sebenarnya pertama mungkin ada salah satu atau beberapa anak yang tahu ini Pak, tahu nama orang tuanya dari buku induk begitu Pak. Jadi dengan melihat seperti itu kemudian mereka bawa ke kelas gitu. Mungkin di luar jam pelajaran juga saya lihat masih ada aduan seperti itu gitu Pak. Jadi menyebutkan nama orang tua, nanti saling sebut menyebut, jadinya sangat tidak nyaman begitu. Dalam hal ini kan kita sebagai guru yang di sekolah itu kan harus menciptakan suasana yang nyaman, aman bagi anak supaya tidak ada yang merasa tertekan terkait dengan kegiatan ucapan anak-anak yang
mengarahnya kepada membuli ya, Iya. artinya menyinggung perasaan anak yang lainnya. Betul, Oleh Pak. sebab itu tadi kalau Bapak kan menyinggung tadi karena anak ini mendapatkan informasi nama orang tuanya ini, nah itu dari buku induk atau dari yang lainnya ya. Iya. Hal itu pernah tidak Bapak untuk melakukan sosialisasi atau Bapak memberikan edukasi lah kepada anak-anak dampaknya seperti apa gitu? Ya sebenarnya sih saya sudah melakukan beberapa hal Pak. Yang pertama yang sudah saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran atau di awal semester itu kita membuat semacam keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas, mereka itu sudah kita kasih apa ya, kesepakatan bahwa tidak boleh saling mengata-ngatain orang tuanya ataupun menyebutkan fisik dan lain sebagainya gitu. Bahkan anak yang melakukan hal tersebut itu kita ada konsekuensinya ya, konsekuensi yang disepakati gitu Pak. Ini lebih ke arah kepada pendisiplinan anak Bapak ya, dalam Betul. arti supaya anak ini mampu menciptakan saling menghargai, Iya. menghormati dengan bentuk keyakinan kelas tadi Iya. ya Bapak ya. Selain keyakinan kelas, mungkin ada yang lain Pak yang sudah pernah dilakukan? Mungkin seperti ini, Pak. bentuk kita memanggil anak nih, kita ajak diskusi secara berdua, atau mungkin ada beberapa anak yang tadi menyebutkan terus kita panggil nih. Nah, kita sampaikan atau kita ajak bicara ya dari hati ke hati lah, menyadarkan anak ini supaya bisa menghargai, menghormati temannya yang lain. Wah itu ide yang bagus Pak, ide yang bagus. Ya saya boleh Pak, saya coba ya. Jadi memanggil tadi ya, memanggil anak tersebut. Iya, betul. Kita ajak ngobrol ya, mudah-mudahan mereka itu lebih menyadari Pak ya, Iya, menyadari kesalahan yang dilakukan. Mungkin ada pendekatan personal, mungkin dengan seperti itu akan lebih baik. Insya Allah Pak, saya akan mencoba untuk yang hal ini. Ya, kalau kita sifatnya menghukum, sifatnya kita konsekuensi, itu kan nanti ada efek Bapak ya, artinya dalam hal saat itu saja dia berhenti. Tapi kalau kita anak ini sadar dengan sendirinya mau memperbaiki kesalahan yang dia perbuat, itu nanti anak ini akan secara dengan sendirinya muncul dari dirinya, timbul dari dirinya bahwasanya dia itu menyadari gitu Pak. Iya. Kalau dalam hal ini dari beberapa hal yang ingin Bapak lakukan, kira-kira Bapak akan melakukan yang mana nih? Yang tadi rencana Bapak akan melakukan yang mana nih? Tadi kan dua ya. Sebenarnya saya masih punya satu ide Iya. lagi Pak. Apa itu Pak? Satu ide lagi terkait dengan stop bullying ya. Stop dulu. Iya, saya pingin gini Pak, pingin ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, bagaimana mungkin kalau kita buat semacam spanduk begitu Pak. Jadi stop bullying dalam arti supaya mereka itu tidak hanya di jam pelajaran tidak melakukan seperti itu, tapi saat di lingkungan sekolah pokoknya bebas dari saling kata mengata-ngatain temannya dan ataupun hal lain yang tentunya membuat rekan-rekan siswa di sekolah itu terasa tidak nyaman gitu. Iya, dari beberapa alternatif yang Bapak akan lakukan ini, Iya. kira-kira mana nih Pak yang lebih efektif? Kalau lebih efektif sih mungkin saya mencoba yang memanggil dulu Pak ya. Manggil dulu. Iya, memanggil dulu. Baik Bapak, ini nanti Bapak dicoba ya, Iya. dicoba untuk melakukan tadi, untuk memanggil anak, diajak Baik. bicara, pendekatan personal, Iya. menyadarkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu salah Bapak ya. Iya. Nah, dari beberapa hal ini Pak ya, tentunya kan Bapak tidak bisa melaksanakan sendiri nih Pak, Betul. karena kaitannya ini sebuah lembaga yang besar. Iya, iya. Dan banyak siswa-siswi, mungkin hari ini ada kelas 1, kelas 2, mungkin itu perlu kita lakukan secara bersama-sama. Kira-kira Bapak ini akan melakukan ini dengan mengajak siapa atau dengan siapa seperti itu yang terlibat dalam kegiatan stop bullying tadi? Iya. Kalau pertama tentunya saya ingin berkoordinasi dengan wali kelas Pak, karena wali kelas yang secara langsung ya tiap hari ketemu dengan anak yang bersangkutan begitu. Dan juga saya juga ingin
bagaimana nanti wali kelas itu bisa menyampaikan ke orang tua Pak, orang tua bahwa anaknya kok di sekolah seperti ini, bagaimana mungkin bentuk kerjasamanya ya, kolaborasinya antara guru dengan orang tua, sehingga anak yang bersangkutan itu bisa mengikuti kesepakatan atau peraturan yang sudah kita sepakati begitu. Iya. Baik, bagus Bapak. Ini kan sebuah rencana Bapak ya. Dari rencana itu kita harus punya yang namanya ini Pak, tolak ukur keberhasilan. Kalau Bapak tadi menyampaikan ada sebuah rencana-rencana yang nanti akan Bapak laksanakan. Nah ini ketika Bapak laksanakan, kira-kira tolak ukur anak yang Bapak lakukan berhasilnya apa? Tolak ukur keberhasilannya mungkin kalau saya sudah tidak menemukan lagi ya ucapan tersebut atau saling kata mengatain orang tua tersebut, sehingga teman-teman yang lain itu juga tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan anak tadi. Baik Pak, dari apa yang saya dapat yang kita diskusikan pada hari ini, mungkin bisa saya ini Pak ya. Tadi kalau Bapak tadi menyampaikan bahwasanya di setiap ini ada anak yang masih bullying, tapi Bapak ingin melaksanakan semacam kegiatan untuk melakukan supaya tidak ada bullying itu dengan bentuk yang pertama adalah Bapak akan mengajak orang tua yang lainnya ya untuk melakukan mensosialisasikan dalam bentuk spanduk ya, terus Bapak membuat yang namanya keyakinan kelas, dan tadi mungkin ada semacam anak ini dipanggil secara personal. Nah dari apa yang kita diskusi hari ini, kira-kira apa yang Bapak peroleh? Wah, alhamdulillah Pak, saya lebih lega Pak, lebih ada bayangan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang membuli temannya tadi ya. Jadi saya memiliki bayangan pertama, nanti akan saya coba bagaimana saya memanggil anak yang bersangkutan, juga mungkin bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Mungkin salah satunya sih ingin mencoba yang itu tadi Pak, yang bikin spanduk gitu, supaya benar-benar sekolah itu aman dan nyaman, sehingga bebas terjadinya bullying gitu Pak, sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak untuk selalu sopan santun, mungkin dengan sesama teman saling menghormati. Jadi hal-hal yang terjadi tadi, bullying tadi itu sudah benar-benar nanti tidak ada di lingkungan sekolah kita gitu. Baik, untuk rencana Bapak ini itu bisa dilaksanakan kapan nih? Dimulai kapan nih? Saya setelah dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, ingin itu Pak, mencoba mungkin seminggu ataupun 2 minggu ke depan lah, ingin saya coba ya Pak ya, terkait dengan itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik ya. Semoga sukses Bapak, saya dukung niat Bapak yang bagus tadi mencegah bullying di sekolah ya. Mudah-mudahan sekolah kita ini aman dari bullying, sehingga anak ini murid belajar dengan aman, dengan nyaman. Saya dukung rencana Bapak. Mungkin kalau nanti Bapak sudah selesai nih, artinya sudah melaksanakan, nanti bisa menceritakan kembali nih apa yang menjadi kendala, apa yang sudah bagus. Nanti kita diskusikan kembali. Tapi kalau apa yang enggak ini kalau ini ada waktu gitu. Insya Allah tidak apa-apa. Kita kan udah mengganggu. Ya, ini kan kita demi kebaikan anak murid kita. Iya, perlu baik. sebuah diskusi bagaimana penyelesaian masalah. Insya Allah kita akan ini Pak akan kembali lagi dengan Bapak setelah aksi yang saya lakukan tadi gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih baik, menjadi sekolah yang dinanti kehadirannya oleh anak begitu Pak. Iya. Itulah harapan kita semua Bapak ya, buat sekolah. Bagi murid itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin Bapak bentar udah bel masuk nih. Ya, Takutnya mau masuk juga. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak ya. Silakan lanjutkan aktivitasnya Bapak ya. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam. Ada waktunya Pak? Ada Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak.
Pak Rianto gimana kabarnya, sehat nih? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana gini Bapak? Alhamdulillah saya sehat juga nih. Ngomong-ngomong ada apa nih Pak? Begini Pak, saya ada permasalahan di kelas, di mana ada anak saya ini jarang sekali membawa tugas-tugasnya, terutama tugas yang berupa prakarya Pak. Prakarya. Betul. Satu orang atau lebih dari satu orang Pak? Ini satu orang Pak. Satu orang. Satu Ya? orang, karena sudah sering kali Pak ya, dari semester 1 dan sekarang sudah masuk semester 2, tapi masih seperti itu Pak gitu. Oh, jadi Pak Rianto ini punya masalah terhadap muridnya yang tidak pernah ngumpulin hasil prakarya ya? Betul Bapak, Dan kejadiannya memang sudah berlangsung lama Pak ya? berlangsung lama. Dari semester 1 ya? Iya Bapak. 1 sampai 2. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira kejadian itu apa kejadian itu atau masalah itu Pak Rianto sudah melakukan tindakan apa Pak itu untuk mengatasi hal tersebut pada anak? Yang pertama saya mengidentifikasi bahwasannya yang pertama memang anak ini dari keluarga yang tidak mampu, ya Pak ya, keluarga tidak mampu gitu, sehingga ketika prakarya itu kan butuh biaya Pak ya, Iya. sehingga anak ini kemungkinan ya tadi ekonominya yang kurang, sehingga tidak bisa untuk membeli bahan-bahannya Pak yang akan dikumpulkan itu. Dengan kondisi seperti itu tentunya anak tersebut nilainya tentunya berkurang Pak ya, nilai prakteknya ya? Iya betul sekali Bapak, makanya dari itu karena nilai untuk keterampilan praktek ini berkurang, nilainya rendah, ya jangan sampai seperti di semester sebelumnya, maka saya meminta solusi nih Bapak, iya kepada Bapak, kira-kira bagaimana? Kalau boleh tahu Pak, kira-kira untuk nilai anak yang lain Pak, anak yang lain di luar anak itu, berarti nilai anak yang lain itu istilahnya di atas mereka lah, di atas anak itu Pak ya? Kecuali anak yang itu satu ya? Iya betul, kalau yang lain kan mengumpulkan pasti rata-rata di atas KKM gitu Pak ya, artinya mereka nilainya sudah bagus lah, tapi karena anak ini tidak mengumpulkan, ya kalau di semester 1 kemarin masih kita coba nih Pak dengan berbagai cara bagaimana supaya bisa mengumpulkan, tapi kan jangan sampai terulang kembali di semester 2 ini, karena di beberapa kegiatan praktek anak ini sudah tidak mengumpulkan juga Bapak. Betul. Kalau misalkan kita lihat dari skala Pak ya 1 sampai 10, yang untuk anak itu Pak ya, anak itu selama mengerjakan tugas, kira-kira Pak Rianto untuk anak itu berada di skala berapa gitu Pak? Antara skala 1 sampai 10. Untuk saat ini masih ada di skala 4 Pak. Iya. Dua sekali Pak Ya ya. sekali ya betul. Maka dari itu Pak ya, bagaimana cara saya untuk meningkatkan supaya ini anak sudah di atas minimal itu 6 lah atau 7 gitu. Jadi ada Itu paling rendah ya. rencana meningkatkan ke angka 6 gitu Pak. Iya betul, 6 sampai 7 lah. Tidak ada angka 10 Pak. Kalau untuk sementara ini, kalau untuk ke angka 10 kan tentunya harus termotivasi dari dia sendiri gitu Pak. Karena bukan termotivasi dari dia sendiri, yang kita sudah coba dengan berbagai cara. Saya sudah meminta anak ini untuk membuat prakarya yang dengan bahan yang mungkin bisa didapatnya dengan mudah gitu. Tapi karena yang pertama tadi masalah ekonomi, yang kedua juga terkait dengan motivasi anak ini yang masih kurang untuk secara sadar mengumpulkan tugas-tugasnya. Kalau saya boleh tahu Pak, untuk kegiatan praktek ini kan kaitannya tadi yang pertama Pak Rianto adalah dengan biaya Pak ya? Karena memang kegiatan praktek ini kan membutuhkan biaya gitu Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak untuk anak ini ada pengkhususan sendiri nggak Pak selama ini gitu, berikan tugas yang lain lah gitu, yang lain gitu? Karena apakah bentuknya itu sama gitu, hasil atau produk yang dihasilkan harus sama atau bisa nggak Pak berbeda gitu dengan berdiferensiasi gitu?
Pernah Pak, saya coba di semester 1 karena kan tadi ketika kita meminta anak tersebut dengan bahan-bahan yang telah kita tentukan, anak tersebut tidak bisa memenuhi, artinya tidak bisa membeli gitu Pak ya, dengan bahan-bahan yang baru, sehingga saya meminta anak ini mencari bahan-bahan bekas yang bisa digunakan kembali untuk diolah kembali menjadi prakarya yang hasilnya tidak kalah dengan barang yang baru. Seperti itu. Tapi anak tersebut masih tetap nggak ngumpulin Pak? Sudah pernah dicoba tapi masih ada beberapa kali yang tidak mengumpulkan. Bukan. Iya betul. Padahal Pak Rianto sudah menerapkan tadi Pak ya, yang berbeda itu hasilnya dengan bahan bekas gitu ya, supaya anak itu ada istilahnya mau mengumpulkan lagi Pak ya. Iya betul. Misalkan dari faktor biaya tadi. Mungkin ini cenderung lebih ke motivasi kayaknya Pak ya. Yang pertama itu Pak, motivasi anak ini supaya dia itu yang pertama ya Pak ya, memang satu motivasi, yang kedua ekonomi gitu loh. Artinya motivasi anak ini masih sangat rendah sekali Karena dengan faktor ekonomi kan, iya. Pak. Nah, dengan ada faktor ekonominya inilah yang salah satu tadi yang saya identifikasi yang menjadi penyebab kurangnya motivasi anak untuk mengumpulkan tugasnya Pak. Oh, betul. Iya. Jadi karena faktor ekonomi sehingga motivasi anak itu untuk belajar atau mengerjakan tugas itu agak rendah Ya, karena kaitannya ini kan ada biaya gitu Pak ya. Kalau di sekolah negeri itu kan kita sudah mengadakan semacam kayak praktek yang sederhana dengan biaya yang minim yang dilakukan secara swadaya oleh anak gitu. Betul. Ya, tapi kan karena di sini tidak bisa di-cover oleh sekolah ya. Saya sebagai guru kelasnya gitu sudah melakukan dengan berbagai cara, bahkan saya juga sudah mencoba menyediakan bahan praktek apa yang dibutuhkan. Nah, kalau seandainya itu barang yang kita sediakan, kita siapkan, anak ini mengerjakan. Betul. Gitu, itu sebagai motivasi saya Pak ya, untuk anak ini supaya mengerjakan. Nah, ini rencana saya seperti itu, sehingga anak tidak terus dengan seenaknya sendiri, tidak ada tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi kalau saya amati sih Pak Bapak sudah banyak melakukan hal ini Pak ya. Betul Bapak. Tapi anak tersebut belum ada istilahnya ada perubahan yang lebih baik lagi Pak ya. Iya betul. Kira-kira Pak, Bapak kan tadi menargetkan di angka 6 gitu Pak ya. Kira-kira dari solusi atau langkah-langkah Bapak yang sudah Bapak rasakan belum berhasil nih Pak ya. Kira-kira Pak ada langkah lagi nggak? Ada rencana lain itu yang kira-kira Bapak bisa terapkan ya, sehingga nantinya anak itu termotivasi gitu Pak, ketika ada tugas mereka dia mengumpulkan tugas dan tepat waktu gitu. Jadi jangan sampai tertinggal lagi sama teman gitu. Ada rencana yang akan Bapak terapkan nggak depannya Pak? Selain rencana-rencana yang tadi itu gitu. Karena di semester 1 ini cukup berhasil gitu Pak ya. Yang pertama kan tadi dengan saya menyediakan bahan-bahan yang saya sediakan, jadi dia mengerjakan, dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau dia tidak, saya sediakan meskipun dengan barang-barang bekas dia tidak mau gitu Pak ya. Tapi dengan saya sediakan dia mau, kan berarti ini sebuah motivasi ya. Mungkin ini akan saya lanjutkan kembali Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-temannya, barangkali nih tadinya teman-temannya ada bahan-bahan yang lebih donasi iya, Pak ya. Iya betul, sosial ya. Sosial. Iya, sosial. Jadi bisa dibagikan kepada si anak ini yang tidak memiliki bahan dan bisa dibagikan, supaya anak bisa mengumpulkan tugas Pak. Itu dua rencana saya yang luar biasa. Bapak ini punya rencana yang luar biasa ini Pak ya. Iya, pelatih kegiatan sosial untuk anak-anaknya Pak. Betul Pak. Nanti kita harus tanamkan pada anak itu untuk memiliki jiwa sosial gitu Pak ya. Iya betul. Nah, itu sangat luar biasa Pak rencananya gitu loh. Kalau mungkin saya bisa menambahkan kayaknya Pak ya. Kalau bisa mungkin ada kerjasama juga Pak dengan wali murid gitu Pak ya. Wali murid, mungkin ada wali murid yang merasa mampu apa gitu, mampu bisa tanyakan bisa nggak membantu anak yang tadi kekurangan gitu Pak, gitu. Mungkin bisa koordinasi lah gitu Pak untuk menangani masalah ini gitu. Siapa Pak, nanti akan saya coba dengan solusi Bapak ini ya, artinya bisa akan saya laksanakan supaya nanti ada salah satu orang tua murid ini bisa memberikan donasi atau donasi, iya betul, betul. iya, bisa membantu lah ya dalam kaitannya
dari segi kekurangan anak ini ya. Nah, kemudian juga tadi yang untuk diferensiasi produk juga sudah Bapak terapkan itu Pak ya? Sudah Bapak. Ini sangat luar biasa Pak, mungkin kedepannya nanti anak itu lebih termotivasi Pak ya. Ya, Apalagi rencana-rencana Bapak ini sangat bagus gitu, saya sudah jadi poin yang bagus ini Pak. Mudah-mudahan apa yang jadi keinginan Bapak ya, agar anak itu nanti bisa istilahnya mengumpulkan tugas tepat waktu itu dapat terlaksana Pak ya. Kira-kira Pak, ada masalah lagi yang kita bahas atau mungkin Bapak sudah cukup nih gitu dengan obrolan kita kali ini, atau mungkin masih ada ganjalan gitu, mesti hati nih aku ini belum selesaikan nih masalah saya gitu Pak, gimana nih Pak ya? Untuk masalah ini sudah cukup Bapak. Terima kasih ini sudah memberikan masukan kepada saya, mulai tadi bagaimana Bapak meminta untuk memberikan motivasi kepada anak ya hari ini, terus memberikan tugas-tugas yang sifatnya dibedakan dalam arti sesuai dengan kemampuan anak ya. Terus yang kedua ya kita baik guru, orang tua, murid yang lainnya ini kita saling bekerja sama bagaimana bisa membantu anaknya ini supaya bisa menyelesaikan tugas, bisa mengikuti belajar dengan baik. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, sama-sama Pak ya. Mungkin Pak satu lagi, mungkin kayak kira-kira nih rencana Bapak tadi itu Bapak menerapkan atau laksanakan kira-kira kapan nih Pak gitu? Karena minggu besok itu kita ada ulangan Bapak ya. Iya betul. Jadi kita akan saya akan memulai melaksanakan ini dengan berkoordinasi dengan orang tua murid, dan apa yang tadi saya rencanakan itu saya siapkan semuanya ya minggu depan Pak. Baik Pak, saya tunggu nih Pak ya. Kalau misalnya nanti ada lagi kita ngobrol-ngobrol santai lagi lah itu Pak ya. Siap. Bagaimana Pak nih kesan-kesannya nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih gitu, perasaannya gimana sama diplom apa masih ada yang menyanjang sedikit gitu Pak? Alhamdulillah Bapak, setelah kita ada diskusi ini ya, saya merasakan menemukan sebuah solusi bagi saya permasalahan saya di kelas sehingga nanti saya bisa memperbaiki di kemudian hari. Iya, alhamdulillah. Baik Pak ya. Cukup Pak ya, kayaknya saya juga mau masuk kelas ya Pak. Terima kasih Bapak, ini Sama-sama, waktunya saya mengganggu waktu Bapak, terima kasih. Sama-sama Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Kalim tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang karena dalam proses coaching tadi saya bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kegiatan coaching serta yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan? Saya sudah melakukan kegiatan coaching tersebut sesuai dengan alur kita Pak. Yang pertama dalam kegiatan coaching tersebut yaitu menetapkan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian identifikasi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, kemudian rencana aksi, menetapkan rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab Pak. Jadi proses kegiatan coaching tersebut alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Seperti itu Pak. Baik. Ya, selanjutnya Bapak saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan ya Bapak. Baik Pak. Tentang alur tirta di sini. Tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan melakukan coaching, bagaimana mengatasi murid ya yang tidak mengumpulkan tugas. Tujuan dari kegiatan coaching tadi. Kemudian Bapak juga sudah menunjukkan bisa menggali potensi Pak, menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, selanjutnya juga di rencana aksi ini seorang coaching ini sudah mengarahkan kepada coaching tadi Bapak lakukan dengan rencana aksi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan pada tanggung jawab ini
Kemudian seorang coach sudah menunjukkan kemampuannya untuk dapat menggali komitmen seorang coach dalam menjalankan rencana aksi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bapak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, Pak. Yang pertama saya ingin mendalami lagi ini alur tirta, ya. Sehingga kemampuan saya nanti dalam melakukan kegiatan coaching itu lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan kompetensi coach, yaitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan terutama dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan itu lebih menyentuh ke permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang coach. Itu mungkin Pak. Baik, ya. Saya kira cukup Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah kompetensi Bapak sebagai seorang pendidik, bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa memaksimalkan potensi seorang coach. Itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.